Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mala, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah hal penting yang harus kamu dengar. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Sudah lama channel ini tidak aku isi, yang biasanya bukan aku yang ngisi, tapi saat ini aku akan coba ya. Isi untuk teman-temanku semuanya, semoga bisa resonate. Jika pun tidak resonate, ambil positifnya saja ya, amin. Oke, Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini aku ngelihat ada transformation. Beberapa dari kamu aku ngelihat akan mendapatkan sebuah berita besar tentang perubahan yang akan terjadi. Perubahan tentang apakah itu? Ya, tentang kehidupan kamu tentunya. Ya, mungkin saja jika ini adalah hal tentang finansial, akan ada perubahan besar tentang finansialnya kamu. Ya, mungkin ada kabar baik, kabar berita besar bahwasanya di dalam karir kamu akan mulai meningkat. Mungkin kamu akan mendapatkan apresiasi, kamu akan mendapatkan keberuntungan, atau mungkin bonus-bonus ya dari atasan kamu, ataupun naik jabatan kamu ya, bisa jadi. Nah, jika di sini adalah tentang sebuah hubungan cinta, beberapa dari kamu mungkin yang single, kamu akan mendengarkan bahwasanya ada orang-orang yang mulai mendekat ke kamu. Bahwasanya ya mereka seperti memilih kamu menjadi pasangannya. Atau jika kamu yang sudah punya hubungan cinta yang sudah cukup lama, yang tadinya tidak ada komitmen, tiba-tiba dia datang untuk berkomitmen dengan kamu. Semoga aja ya, aminkan hal yang baik-baiknya. Karena jika kita mengaminkan, otomatis itu adalah bagian dari doa kita. Semoga Tuhan benar-benar kayak ya mengabulkan begitu ya. Karena di sini aku juga ngelihat seperti akan ada pernikahan ya, akan ada pernikahan yang terjadi pada kamu. Apakah dalam waktu dekat ataukah sebentar lagi? Ini perubahan ya. Kamu tidak akan selamanya single. Ya, kamu akan segera menemukan seseorang yang layak menurut kamu. Walaupun selama ini kamu mengalami banyak kehancuran dalam satu hubungan cinta. Ya, mungkin banyak yang datang dan pergi sesuka hatinya, bahkan banyak yang sudah memanfaatkan kamu, banyak yang sudah seperti menipu kamu. Tapi aku ngelihat kamu termasuk orang yang kuat. Kamu selalu ingin untuk bertransformasi. Ya, dan ini juga merupakan berita besar bagi kamu ya, bahwasanya dengan penyembuhan yang kamu buat sendiri itu berdampak positif ke dalam kehidupan kamu selanjutnya. Kamu menjadi seorang yang kuat, kamu menjadi seseorang yang tangguh, kamu menjadi seseorang yang tidak rapuh di sini gitu loh. Nah, bahkan banyak orang-orang yang ngerasa ya bahwasanya kamu itu hebat. Kamu mendengar ya, banyak mendengar kata-kata dari mereka yang terkoneksi dengan kamu, bahwasanya kamu itu hebat ya, kamu itu luar biasa ya. Banyak masalah yang kamu hadapi, tapi kamu bertahan. Tapi kamu benar-benar kayak kuat, tangguh gitu loh. Ya, walaupun terkadang banyak juga orang yang iri sama kamu, banyak orang yang tidak suka sama kamu. Bahkan ada orang-orang yang dekat dengan kamu pun yang notabene kamu yang suka bantu mereka. Ya, kamu sudah berjuang buat mereka, sudah berkorban buat mereka, dan kamu sudah percaya sama mereka gitu ya. Tapi justru mereka ya menyakiti kamu, membalas dengan kesedihan buat kamu. Mereka membalas dengan hal-hal yang mengecewakan buat kamu. Tapi semua itu ya tidak membuat kamu gentar gitu loh, tidak membuat kamu merasa down, enggak. Bahkan itu yang membuat kamu jadi kuat.
oh ternyata aku tidak bisa percaya sama semua orang. Nah ternyata ya aku harus mengandalkan diri aku sendiri gitu loh. Tidak ada gitu loh. Jadi sehingga akhirnya ya kamu menjadi orang yang tangguh di sini. Kamu bisa menemukan sebuah kekuatan dalam diri kamu yang membuat kamu selalu bertahan. Ya, karena di sini ada gambaran di mana seolah kayak masalah itu selalu datang dalam hidup kamu. Tapi hebatnya kamu selalu menemukan hal-hal yang tidak terduga, ya. Bahkan apa ya, kayak bantuan itu datang aja secara tiba-tiba. Kenapa? Karena mungkin dari ketulusan yang kamu lakukan. Kamu termasuk orang yang tulus. Kamu juga termasuk orang yang benar-benar kayak berpikir positif ya. Kamu bahkan tidak dendam kepada siapapun. Itu ternyata yang menjaga kamu. Itu yang membuat kamu selalu berubah. Ya, jadi tenang saja. Di saat kamu mengalami banyak masalah, disitulah nantinya kamu akan menemukan ya mungkin sebuah kebenaran bahwasanya ya aku pasti akan bahagia, aku pasti akan menemukan yang terbaik, aku pasti akan menemukan hal yang sesuai dengan harapan aku gitu loh, ya. Nah, jadi kamu jangan khawatir karena di sini aku juga ngelihat bagi kamu yang pernah disakiti, dikhianati, seseorang yang mungkin bisa kamu andalkan itu datang. Dia akan benar-benar ada buat kamu. Dia akan benar-benar kayak selalu menjaga kamu. Dia akan menjauhkan kamu dari hal-hal buruk di sini. Walaupun di sini kan banyak bad ya, kelelawar, banyak hal-hal yang buruk yang tersembunyi, banyak hal-hal yang mungkin menakutkan ya, yang kamu lihat. Tapi semua itu membuat kamu tidak gentar. Bahkan itu membuat kamu, aku harus melawan semuanya gitu loh. Karena energi negatif ini selalu ada. Kamu tahu, bahkan di saat kamu sudah sukses, di saat kamu sudah bahagia, ya kamu tidak, intinya ya keadaan kamu tidak belum tentu aman gitu loh. Tapi justru di saat kamu seperti itu, banyak energi-energi negatif yang akan datang. Ya, kamu bahkan kaget. Bahkan kamu juga nggak percaya. Banyak orang-orang yang kamu anggap baik atau apa ya, ternyata bahkan menusuk kamu dari belakang begitu loh. Ya, jadi ini. Jadi tenang saja. Aku juga ngelihat kamu sendiri juga bisa menyembuhkan. Ya, jadi kamu juga termasuk orang yang hebat. Kamu selalu menemukan solusi, menemukan kuncinya gitu ya, dari semua masalah yang kamu hadapi. Ibarat kata itu kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri tanpa bantuan oleh siapapun. Ya, itu hebatnya kamu. Oke, teman-temanku, untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Kita akan coba lihat berita besar apa lagi yang mungkin akan kamu dengar. Oke. The Hermit, kamu akan menemukan petunjuk-petunjuk di sini. Petunjuk-petunjuk untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan tentunya. Bahkan aku juga ngelihat ya, beberapa dari kamu akan mendengar juga tentang orang-orang yang sudah menyakiti kamu itu, mereka juga berada dalam keadaan sengsara. Mereka juga berada dalam keadaan yang tidak baik juga, ya. Nah itu. Jadi kayak benar-benar ada sebuah karma yang terjadi. Kamu juga tidak percaya bahwasanya ini semua memang berlaku gitu loh. Karma itu berlaku. Oke, the devil, energi negatif, lagi-lagi energi negatif. Ya, ini juga merupakan sebuah kabar besar yang mungkin atau berita besar yang kamu dengar bahwasanya seseorang ataupun beberapa dari mereka sudah menyakiti kamu, itu mendapatkan sebuah karmanya. Mereka juga tersakiti, mereka juga mengalami penderitaan, mereka juga mengalami kesengsaraan. Seperti ada karma yang benar-benar mereka dapatkan di sini karena perbuatan-perbuatan mereka ke kamu, ya. Yang tadinya mungkin membuat kamu hancur, mereka juga mengalami hal itu gitu loh. Jadi tanpa kamu membalas dendam, itu juga akan terjadi pada mereka. Jadi ya kamu jangan khawatir, tetap aja gitu loh. Tetap aja kamu untuk berbuat baik kepada mereka, atau kamu mau coba untuk memaafkan. Aku yakin apapun yang kamu lakukan itu, selagi itu adalah positif ya, maka kebaikan akan kamu dapatkan juga. Karma baik juga akan kamu dapatkan. Karena di sini kamu akhirnya menemukan petunjuk. Yang tadinya kamu, ya terkadang pasti ada rasa dendam kan. Rasa dendam, rasa kayak marah gitu ya. Apalagi orang-orang yang kau percaya itu kayak menusuk kamu dari belakang atau mengkhianati kamu. Tapi ternyata mereka juga mengalami hal yang serupa seperti apa yang kamu alami, ya. Ini
ya, ada di devil, ada di five of sword ya. Dia merasa ya pikirannya itu kayak kalut, pikirannya itu nggak bisa ngapa-ngapain, mereka punya keterbatasan berpikir, mau ngapain juga salah, serba salah begitu. Oke. Ada Ace of Wands. Nah, punya kesempatan untuk kamu dengan ya mungkin untuk kamu dengan dia, atau dia merasa punya kesempatan untuk memperbaikinya dengan kamu ya. Jadi kalau dikatakan ada hubungan-hubungan yang sudah hancur di sini, jadi banyak dari mereka itu seperti ingin memperbaiki, baik itu hubungan pertemanan, baik itu hubungan percintaan, banyak yang ingin memperbaiki. Ada yang sedang berusaha di sini ya, ada yang berusaha untuk memperbaiki dirinya, ada juga yang berusaha untuk memperbaiki keuangannya karena dia dengan cara dia sendiri ya. Mungkin ada juga salah satu dari mereka itu caranya untuk memperbaiki hubungan ini ya, membuat kamu itu dimewahkan oleh dia ya, diberikan apapun yang kamu butuhkan, mungkin dengan hal uang gitu ya, finansial. Atau ada juga yang berusaha memperbaiki dirinya supaya kamu bisa menerima dia kembali ya, seperti ada keinginan dari mereka untuk memperbaiki semuanya tentang diri mereka masing-masing gitu loh ya. Jadi ini yang aku rasakan dari energi tentang seseorang yang mungkin sudah menyakiti kamu ya. Ini mungkin juga berita besar ya menurut kamu ya. Kamu nggak nyangka bahwasanya semua perbuatan yang terjadi itu ya akan dapatkan balasannya setimpal. Karma itu berlaku. Mungkin awalnya kamu nggak menyangka. Aku melihat dia baik-baik saja, aku melihat dia itu enjoy saja, sepertinya hidup dia ya aman-aman saja. Ternyata enggak. Di dalam hidupnya itu sebenarnya penuh dengan kehancuran. Hanya saja dia ingin memperlihatkan kalau keadaan dia itu baik-baik saja begitu. Oke. Nah jadi aku juga ngelihat jika ini adalah tentang kamu perlu berusaha untuk memperbaiki semuanya, terutama diri kamu yang tadinya mungkin merasa dendam atau kayak merasa benci gitu ya. Pasti ada kan. Sekarang coba kesampingkan rasa itu, karena itu juga akan mempengaruhi hidup kita ke depan. Apa yang akan kita miliki ke depan itu kita akan ngerasakan, oh ternyata aku dimudahkan loh jalannya untuk menemukan seseorang kah itu, untuk menemukan sebuah peluang kah itu akan dimudahkan ya. Saat kita terzolimi, maka ya hal-hal baik itu akan mendekat ke kita jika kita ikhlas menerima semuanya. Oke, kita coba dengan Lenormand. Apakah yang terbaca? Apakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Oke. Nah benar kan, seseorang sudah pergi dari kamu itu dia akan kembali. Mungkin dia ingin minta maaf, mungkin dia ingin memperbaiki semua gitu ya. Nah di sini dia itu kayak benar-benar mengalami suatu kondisi yang kayak sulit ya. Dia sulit bergerak juga di sini. Tapi sebenarnya dia bisa jadi setia gitu loh. Dia beranggapan aku bisa jadi setia loh gitu ya. Itu anggapan dia. Nah ini stok. Jadi seseorang yang sudah meninggalkan kamu, dia itu akan datang. Dia akan datang lagi ke kamu seperti ingin minta maaf. Nah di sini dia juga ngerasa mungkin ada juga yang sudah menikah. Dia kembali itu mungkin karena anak atau karena apa yang sudah kamu dengan dia miliki, sehingga dia ngerasa menyesal dengan perbuatan dia ya. Nah memang segala sesuatu itu sudah putus, sudah berakhir. Kamu mungkin dengan dia, mungkin hubungan percintaan, pernikahan kayak itu sudah berakhir. Tapi dia kembali di sini. Jadi dia kembali karena mengingat, menimbang ya, bahwasanya ada yang kamu dengan dia miliki bersama. Dan itu tidak bisa untuk kita lupakan, untuk kita hilangkan, untuk kita buang, itu nggak bisa. Ya, apalagi mungkin di sini anak inilah yang mungkin akan menyambungkan tali mungkin pernikahan antara kamu dengan dia. Semoga kalau misalnya egonya diturunkan sedikit ya, mungkin lebih untuk memaafkan ya, jangan sampai egonya dipertahankan lagi. Itu ya aku yakin akan menemukan jalannya di sini. Nah ini dia, ada solusinya. Ada solusi yang mungkin akan segera kamu dengan dia miliki di sini.
Ini juga letter. Ini adalah gambaran kamu akan menerima sebuah surat ya. Surat ini mungkin berisikan tentang seseorang yang ingin datang kepada kamu. Ini berisikan mungkin tentang seseorang yang akan berkomitmen dengan kamu, atau sebuah surat perjanjian. Bahwasanya dia tidak akan melakukan kesalahan lagi, begitu. Banyak hal di sini ya yang terjadi. Oke, teman-temanku. Nah, jadi beberapa dari mereka-mereka ya yang sudah menyakiti kamu itu, selain dia mendapatkan balasannya, karmanya ya, dia juga menyesal. Ya, karena dia juga ada juga sih yang beranggapan bahwasanya dengan kembali ke kamu, karmanya berakhir. Dengan dimaafkan oleh kamu, karmanya berakhir. Enggak juga. Walaupun kamu sudah maafkan, ya dia tetap juga merasakan apa yang mungkin kamu rasakan. Ya, intinya salah satunya ya bertobat gitu ya. Bertobat, semoga aja ya itu akan membawa perubahan pada dia. Ini juga berlaku untuk kamu ya. Jika kamu yang berbuat salah, ya ini juga berlaku buat kamu. Semoga aja ada perubahan yang terjadi pada kita semua ya. Di saat kita benar-benar sudah merasa salah dan minta maaf dan kita dimaafkan, semoga ada kebaikan-kebaikan yang mungkin akan datang kepada kita. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai pencerahan bagi kamu. Intinya, jika ada hubungan yang benar-benar tidak layak, ya mungkin kamu coba berpikir secara logika. Terkadang kita juga bisa gunakan perasaan ya. Tapi jika tidak bisa gunakan perasaan, ya logika kita saja gitu loh. Karena logikanya kalau kita disakiti, apakah kita bisa bertahan? Melepaskan mungkin itu akan lebih baik gitu loh. Karena jika kamu sudah berusaha memperbaikinya tapi nggak juga ada perbaikan, ya semua keputusan ada di tangan kamu. Apakah kamu mau bertahan dengan rasa sakit yang terus menerus kamu rasakan, atau ya berpisah meninggalkan dengan tujuan mencari suatu kebahagiaan. Oke, teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.